Halo, saya Fahmi dari salah satu murid dari SMA Pelangi. Sekarang saya ingin menjelaskan beberapa materi yang saya dapat untuk hari ini pada tanggal 28 Juli 2010. Pertama adalah ekonomi dan kedua bahasa Inggris. Untuk materi ekonomi, saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Untuk pendapatan nasional sendiri itu mempunyai arti, yang artinya adalah yaitu menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat suatu negara dalam periode tertentu yang dinilai dengan uang. Oke, dari situ saya juga bisa dapat mempelajari tentang cara menghitung pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi. Misalkan ke contoh pendekatan pendapatan memiliki rumus yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, W upah, R sewa, I bunga, dan P maksud saya laba pengusaha. Dan yang kedua, pendekatan produksi. Di sini artinya adalah menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dan yang ketiga, di sini saya juga mempelajari ilmu tentang cara menghitung pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah Y tambah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X tambah M. Y itu artinya Y itu maksud dari Y itu adalah pendapatan nasional, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. Saya cukup banyak sekali belajar tentang ini. Dan yang terakhir, saya juga belajar tentang kriteria Bank Dunia. Di sini juga saya bisa mengetahui bahwa kurang dari 12% itu kriteria Bank Dunia termasuk tinggi. Lebih dari 17% termasuk rendah. Dan 12 sampai 17% termasuk sedang. Oke, cukup ya untuk ekonomi dan sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu pelajaran bahasa Inggris. Yang berjudul tentang word order. Word order itu ada rumusnya. Cuma gampang sih, cuma satu. Verb plus object. Contoh, misalkan verbnya like, terus objeknya children. So, jadinya jadi kalimatnya I like children. Misalkan yang contoh kedua, verbnya see, objeknya misalkan nama orang namanya Norman. So, bisa jadi kalimat jadi seperti did you see Norman? Nah, contoh seperti itu. Dan terakhir misalkan verbnya plays. Objeknya tenis. Jadi kalimat jadi and often play tennis. Gitu. Nah, hari ini cukup cukup dulu untuk materi hari ini. Semoga saja untuk materi berikutnya saya bisa menjelaskan lagi dan saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan maju terus sama Pelangi. Dadah.